Komandan pasukan khusus ini menodongkan senjata ke laki-laki yang baru saja ia nikahi. Setelah ia tahu kalau suaminya ini merupakan buronan yang ia cari selama ini. Dan ia pun menembaknya sehingga membuat semua anak buahnya pergi menyelamatkannya. Saat laki-laki itu mencoba menjelaskan, tiba-tiba pasukan penjahat dari luar rumah menyerangnya dan menangkap mereka berdua. Sementara itu anak buahnya tidak tinggal diam, ia terus bergerak untuk menemukan di mana pemimpin mereka disandra. Mereka pun berhasil menemukan persembunyiannya dan segera melakukan penyerangan. Sementara itu mereka terus menyiksa wanita ini, sehingga laki-laki itu memohon untuk menghentikannya karena wanita itu tidak tahu apa-apa soal pembajakan itu. Akan tetapi penjahat itu malah menembak tangan wanita itu yang membuat laki-laki ini tak bisa menahan emosinya hingga membuat penjahat itu kembali menyiksanya. Di saat penjahat itu berniat membunuhnya, tiba-tiba mereka diserang. Beberapa paruh melayang menghantam tubuhnya. Dan samar-samar dari kejauhan seorang pria muncul hingga membuat anak buahnya ini terkejut. Karena pria itu memiliki wajah yang hampir sama dengan ketua mereka. Pria itu dengan beringas menghajar penjahat itu satu persatu yang telah berani menyiksa ketua komplotan itu. Kemudian ia mengeluarkan senjata andalannya yang membuat para penjahat itu tumbang semua. Setelah ia memenangkan pertarungan itu, laki-laki itu menghampiri ketua kelompok itu dan membawanya pergi. Kemudian menghabisi ketua penjahat itu yang masih saja berusaha membunuhnya. Menerima kabar kalau adiknya meninggal dalam pertarungan, bos mafia senjata ini mendatangi lokasi dan melihat adiknya yang terbujur kaku. Dan ia berencana untuk membalaskan semua perbuatan orang yang sudah membunuh adiknya. Scene berpindah di mana komandan itu yang sudah tersadar kembali, menyusun rencana untuk menangkap komplotan wanita itu. Ia menyamar menjadi napi dan memasang alat di bajunya. Bahkan ia rela membenturkan kepalanya supaya penyamarannya lebih meyakinkan lagi. Ia diseret petugas dan dimasukkan ke dalam sel dengan para wanita itu. Kemudian ia mulai melancarkan aksinya dengan mengarang cerita kalau ia sebenarnya polisi yang jujur. Karena kesalahannya, ia harus dijebloskan ke penjara. Scene berpindah di mana ketua mereka mulai sadar dan ia mulai mengetahui kalau ayahnya selama ini masih hidup. Namun ia mengalami amnesia sehingga ia belum bisa mengingat dengan jelas tentang masa lalunya. Oleh karena itu, saat ia tahu kalau anaknya dalam bahaya, ia langsung datang menyelamatkannya hingga suatu saat nanti ingatannya pulih kembali. Di sisi lain, para pasukan itu banyak yang gugur dalam pertempuran akibat senjata yang ia pakai banyak yang tidak berfungsi entah apa sebabnya. Hal itu membuat Menteri Pertahanan menghentikan kerjasama dengan pemasok senjata terbesar ini karena dapat laporan dari kapten tentara itu. Setelah selesai dari tugasnya, kapten itu pulang dan disambut oleh istrinya. Ia pun merasa lega melihat suaminya yang selamat dari pertempuran. Di saat ia memulai melepas rindu dengan istrinya, tiba-tiba listrik rumah mati dan kemudian terdengar suara tembakan. Lalu suaminya mengecek keluar rumah dan ia menemukan anjingnya yang sudah meninggal. Saat ia mencoba mencari pelakunya, tiba-tiba ia dihantam kepalanya dari belakang dan menyuntiknya obat bius di punggungnya.